Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pernikahan beda agama dalam perspektif Islam. Saya Zikri Fauzan Ridhotul Majid, NPM 22520050 dan Saya Muhammad Rajan Fajrian, NPM 22520450. baik kita mulai saja. Pertama, pengertian pernikahan. Pernikahan dalam agama Islam dipandang sebagai suatu ikatan yang suci dan penting, yang tidak hanya mengikat dua individu secara pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan spiritual dan sosial. Islam memandang pernikahan sebagai sebuah ibadah, suatu perjanjian yang sah antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam kedamaian, kasih sayang, dan tanggung jawab. Macam-macam pernikahan. Dalam agama Islam terdapat beberapa macam pernikahan yang sah, yang mengikuti ketentuan syariat. Berikut beberapa macam pernikahan dalam Islam. Satu, pernikahan mut'ah, pernikahan yang bersifat sementara dan biasanya terkait dengan kebudayaan atau wilayah tertentu. Namun pernikahan mut'ah ini hanya diperbolehkan dalam mazhab Syiah dan dianggap tidak sah oleh mayoritas umat Islam Sunni. Yang kedua, pernikahan muta'ah atau nikah sementara. Mazhab Syiah merupakan pernikahan dengan batas waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Meski diterima oleh beberapa mazhab Syiah, pernikahan ini diakui oleh mazhab Sunni. Tidak diakui oleh mazhab Sunni. Poin ke satu dan kedua hampir mirip-mirip. Yang ketiga, pernikahan misyar. Pernikahan misyar adalah pernikahan yang sah secara hukum namun pasangan tidak tinggal bersama secara tetap dan seringkali hanya bertemu dalam waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk pasangan yang tidak dapat tinggal bersama karena alasan tertentu. Yang keempat, ada pernikahan syar'i, nikah ahli kitab, pernikahan antara seorang muslim dengan non-muslim yang termasuk dalam kategori ahli alkitab diizinkan dalam beberapa kondisi dan hukum tertentu, seperti memastikan bahwa pasangan non-Muslim tersebut menghormati keyakinan Islam. Yang kelima, pernikahan Islam atau nikah sah merupakan pernikahan yang sesuai dengan hukum syariat Islam yang umum diikuti oleh mayoritas umat Islam. Perjanjian pernikahan ini melibatkan wali, dua saksi, mahar, dan ijab kabul. Pernikahan ini bersifat permanen selama tidak ada alasan membenarkan perceraian, seperti khuluk, talak, dan atau karena alasan lainnya. Yang keenam, ada pernikahan poligami. Dalam Islam, seorang pria diperbolehkan untuk menikahi hingga 4 wanita yang berbeda dengan syarat bahwa ia mampu berlaku adil antara istri-istrinya, baik dalam hal materi maupun perlakuan. Namun hal ini diatur ketat dan tidak dibenarkan jika tidak dapat berlaku adil. Yang nomor 6 ini banyak konflik dan pandangan yang berbeda-beda, terutama di kaum wanita. Yang ketujuh, pernikahan khitbah merupakan tahap lamaran yang belum terjadi, yang belum menjadi pernikahan resmi. Pada tahap ini, seorang pria melamar seorang wanita untuk menikah. Namun, pernikahan baru akan dilangsungkan setelah adanya kesepakatan dan persiapan lebih lanjut. Landasan hukum Islam tentang pernikahan beda agama. Pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahli Alkitab. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim, khususnya dengan wanita dari ahli Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Dalam surah Al-Maidah ayat 5 disebutkan,
Ayat ini mengizinkan pria muslim untuk menikahi wanita ahli Alkitab dengan syarat bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan antara pria muslim dengan wanita Yahudi atau Nasrani diizinkan. Poin kedua, pernikahan antara wanita muslim dan pria non-muslim. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, seorang wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-muslim. Hal ini didasarkan pada beberapa ahli dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Dan sesungguhnya seorang budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Selanjutnya, alasan dibalik pembatasan pernikahan antar agama. Islam mengatur pernikahan dengan tujuan untuk menjaga agama, keharmonisan keluarga, serta moralitas generasi mendatang. Ada beberapa alasan yang mendasari larangan atau pembatasan dalam pernikahan antar agama dan beda agama adalah sebagai berikut. Poin pertama, menjaga keutuhan agama dalam keluarga. Dalam Islam, keluarga merupakan unit sosial yang pertama kali mendidik anak dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, seorang wanita muslim diharapkan untuk menikah dengan pria muslim agar agama Islam dapat dijaga dan diteruskan dalam keluarga tersebut. Jika seorang wanita muslim menikah dengan pria non-muslim, dikhawatirkan hal ini akan berdampak negatif pada pendidikan agama anak-anak mereka di masa depan. Poin kedua, menjaga keharmonisan pernikahan. Pernikahan antar agama atau dan beda agama berpotensi menimbulkan ketegangan dalam praktik keagamaan dan ibadah sehari-hari seperti perbedaan dalam melaksanakan ibadah, larangan makan dan minuman, serta pengaruh perbedaan keyakinan terhadap kehidupan rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pernikahan berbeda agama. Undang-undang dan peraturan perkawinan itu menyerap dari hukum Islam. Surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala melarang pernikahan beda agama dan sama sekali tak membuka peluang disahkan. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik dengan wanita muslimah sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat edaran nomor 2 tahun 2023 yang mengikat hakim untuk tidak mengizinkan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama pada 17 Juli 2023 lalu. Surat edaran Mahkamah Agung ini memperkuat dan menegaskan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Lebih tegas lagi, larangan menikah beda agama pada pasal 44 yang berbunyi seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61 disebutkan, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf alien.
Menurut salah satu tokoh, menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsiroh, tafsir Sayyid Kutub berpendapat jika dilihat dari konteks saat ini, pernikahan beda agama rentan akan konflik dan malapetaka dalam rumah tangga. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa istri yang beragama selain Islam akan turut serta mewarnai kehidupan rumah tangga, terutama perihal mendidik anak-anaknya. Selanjutnya ada pandangan kelompok terhadap pernikahan beda agama. Menurut pandangan kami, boleh-boleh saja menikah berbeda agama asalkan tidak keluar dari aturan agama. Contohnya, dalam sebagian pendapat ahli agama Islam, memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non-muslim, tapi sebaliknya perempuan muslim tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim. Mengapa? Karena kedepannya laki-laki akan menjadi kepala keluarga sekaligus imam untuk menuntun sampai akhir pernikahan. Jika ini terjadi, menurut kami boleh dan asalkan tidak ada maksud lain selain dua insan itu mencintai, tetapi harus disadari bahwa masih banyak juga wanita muslim di dunia ini, jadi lebih baik kita jika seorang lelaki memilih wanita muslim. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Jikri Fauzan. Untuk kesimpulannya, pernikahan dalam Islam diatur dengan prinsip yang sangat hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dan agama. Dalam konteks pernikahan antar agama, Islam memberikan aturan yang jelas dan tegas. Pernikahan antara pria Muslim dan wanita ahli Alkitab atau Yahudi dan Nasrani diperbolehkan berdasarkan izin dan terdapat dalam Al-Quran dengan syarat bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan niat yang sah dan sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan antara wanita muslim dan pria non-muslim baik dari ahli Alkitab maupun bukan dilarang dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan agama dalam keluarga dan memastikan pendidikan agama yang konsisten bagi anak-anak di masa depan. Meskipun pernikahan antar agama dan beda agama ini diperbolehkan dalam beberapa konteks tertentu, Islam sangat menekankan pentingnya kesatuan agama dalam kehidupan rumah tangga untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga. Perbedaan agama yang signifikan dalam pernikahan dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan beragama sehari-hari, pendidikan anak, dan kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam disarankan untuk mempertimbangkan dan dengan bijaksana implikasi agama, sosial, dan budaya sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangannya yang berbeda agama, karena pernikahan itu sakral. Pernikahan antar agama dan beda agama adalah isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang dari segi hukum syariat, serta dampak jangka panjang terhadap keluarga dan masyarakat. Sebagai umat Islam, penting untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip syariat dan berkonsultasi dengan ulama yang berkompeten agar keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan mendukung keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga. Mungkin sampai sini yang bisa kami jelaskan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kurangnya dari kehilapan kami dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.